Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Hari Senin kemarin, saudara-saudara kita di Cianjur dan sekitarnya yang tadi telah disampaikan, terjadi musibah gempa 5,6 yang begitu banyaknya korban jiwa, 272 yang saya tahu tadi pagi yang telah meninggal dunia. Lebih daripada 50.000 rumah yang rusak, masjid, pesantren. Banyak yang kehilangan keluarganya, istri, suami, anak, saudara, tetangganya. Begitu luar biasanya, hanya sekian detik, tetapi mengakibatkan begitu banyaknya korban. Duka Cianjur adalah duka bagi kita. Inilah saatnya kepedulian kita. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-aunu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hambanya selama hamba itu menolong kepada saudara-saudaranya. Karena itu negeri kita ini begitu terus bertubi-tubi musibah bencana. Dari musibah yang satu, musibah ke yang lainnya, bencana yang satu, bencana yang lainnya. Longsor, banjir, gempa, tsunami, kebakaran. Begitu bertubi-tubi musibah, tetapi seringkali tidak membuat kita muhasabah, introspeksi diri. Bahkan kita belum mampu menginterogasi diri kita, belum mampu memasyarakatkan istighfar, mengistighfarkan masyarakat. Inilah saatnya kita taubat nasional. Saatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua yang terjadi adalah bagian daripada orbit takdirnya Allah. Lalu apa yang menyebabkan musibah itu terus terjadi? Dalam Al-Quran paling tidak ada 7 sebab musibah. Yang pertama, karena sudah sangat keterlaluan seseorang itu melakukan dosa maksiat. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Yasin ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ta'irukum ma'akum a'in zukirtum bal antum qaumun muslimun. Kemalangan-kemalangan yang terjadi,
musibah-musibah yang terjadi, bencana yang terjadi karena keterlaluan kalian dalam kemaksiatan. Sudah keterlaluan dalam perbuatan dosa, zina, mabuk, membunuh, korupsi, zalim, riba, menghalalkan segala cara, yang penting kaya, yang penting punya jabatan, yang penting terkenal. Yang akhirnya bagaimana Allah hancurkan kaum Ad, kaum Lut, kaum Nabi Nuh alaihissalam dengan berbagai macam bencana yang sekarang pun kita diperlihatkan musibah itu terjadi di negeri kita. Banjir, longsor, kebakaran, gempa, tsunami yang lalu. Yang ini karena dosa-dosa yang sudah keterlaluan. Musrifun, sudah kebangetan, sudah keterlaluan dalam dosa. Kemudian yang kedua, dalam Al-Quran penyebab musibah bencana terus terjadi karena kezaliman, perbuatan zalim. Allah jelaskan dalam surah Al-Qasas 59, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kunna muhlikal qura illa wa ahluha zalimun. Tidaklah kami akan binasakan sebuah kampung, daerah, qura, negeri, kecuali penduduknya sudah melakukan perbuatan zalim, kezaliman. Suami zalim kepada istri, istri zalim kepada suami, orang tua zalim kepada anak, pemimpin yang zalim kepada rakyat. Kezaliman yang terus terjadi dan tidak terhenti, maka itulah yang menyebabkan Allah hancurkan, Allah berikan musibah terus terjadi. Selama kezaliman itu terjadi, maka selama itulah musibah bencana akan terus terjadi. Pengadilan banyak di negeri kita, tapi mencari keadilan rasanya sulit. Dan inilah pentingnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Rasulullah. Innallaha ya'muru bil adli. Sungguhnya Allah memerintahkan kita berlaku adil. Keluarga yang adil, ayah yang adil, istri yang adil, pemimpin yang adil, hakim yang adil, semuanya adil, maka terhentilah musibah. Tetapi kalau selama kezaliman itu terjadi, maka selama itulah musibah akan terus terjadi. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Penyebab yang ketiga musibah terus terjadi karena tangan-tangan manusia yang merusak alam ini. Ar-Rum ayat 41 Allah jelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Juharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan karena tangan-tangan manusia itu sendiri, agar mereka merasakan sebagian dari apa yang mereka lakukan, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerusakan alam, buang sampah sembarangan, banjir terjadi, longsor terjadi, ekosistem yang tidak terjadi, yang terjalan dengan baik, yang akhirnya kezaliman itu pun, kemaksiatan itu pun punya andil di dalam musibah yang terjadi. Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan karena ulah manusia sendiri. Karena manusia yang sudah keterlaluan dalam mengelola alam ini, maka Allah pun berikan musibah-musibah yang terjadi. Kemudian penyebab yang keempat dalam Al-Quran, musibah yang terus terjadi karena para pemimpin-pemimpin yang zalim. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ke-16, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihimul qawlu fadammarna tadmira. Dan apabila kami menghendaki kebinasaan dalam sebuah qarya, sebuah kampung, sebuah negara, sebuah daerah,
Kami perintahkan kepada para pemimpin-pemimpinnya untuk melakukan keadilan, tetapi mereka fasik, mereka melakukan kemaksiatan, mereka melakukan kezaliman. Disumpah dengan kalimat, demi Allah menjadi pemimpin saya tidak akan korupsi. Bahkan di depannya Al-Quran dengan mushaf, dengan kalimat demi Allah. Sebagai pemimpin siapapun dia, lalu dia lupa dengan kalimat demi Allahnya, dia lupakan itu. Dia tidak akan korupsi tapi dia korupsi, dia tidak akan zalim tapi dia zalim. Inilah yang menyebabkan andil besar, kata Allah, fa haqqa alimul qawlu, maka hak berhak atasnya hukuman firman Allah, musibah pada martadmira, maka Allah hancurkan sehancur-hancurnya kampung itu, negeri itu, karena pemimpin yang zalim. Andil besar di dalam musibah yang terjadi. Kemudian yang kelima, penyebab musibah dalam Al-Quran karena banyaknya orang baik, orang soleh, dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, cuek dengan keadaan sekitar. Orang berzina, silahkan dia berzina, dibiarin. Padahal dia rajin ke masjid, dia rajin ibadah, rajin puasa, rajin zikir, tapi dia cuek dengan keadaan sekitarnya. Tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Apa kata Allah dalam surah Al-Anfal ayat 25? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian akan fitnah, akan musibah yang tidak hanya tertimpa kepada orang-orang zalim saja di antara kalian, orang yang maksiat saja di antara kalian, orang yang melakukan dosa saja di antara kalian. Ketahui oleh kalian bahwasanya Allah syadidul iqab, amat sangat berat siksaannya, amat sangat sakit siksaannya. Jadi orang-orang soleh diam ketika melihat kemungkaran. Orang-orang baik diam ketika melihat kemaksiatan, zina, mabok, judi, korupsi, lalu dia diam, tidak merubahnya. Maka khawatirlah, takutlah akan musibah yang bukan hanya orang-orang yang pendosa yang tertimpa musibah, tapi justru orang-orang baik juga tertimpa musibah. Tidak memilih, tidak memilah, dia ahli ibadah atau ahli maksiat. Kalau kita membiarkan kemaksiatan di lingkungan kita, coba lihat nanti musibah pun akan terus terjadi. Nauzubillahi min zalik. Yang keenam, musibah yang terjadi penyebabnya agar kita kembali kepada Allah. Al-Baqarah 155 sampai 157. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi, kami uji kalian semua dengan rasa takut, sedikit rasa takut, walju, kelaparan, wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kurangan jiwa, samarat, buah-buahan, wa basiris sabirin, tapi berikan kabar gembira kepada hamba Allah yang sabar, alladzina idza asabathum, apabila mereka tertimpa musibatun qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami dari Allah dan kami kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan rahmat, salawat, mendapatkan hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya kembalikan kepada Allah. Makanya musibah yang terjadi itu kemungkinannya 3. Bisa azab, bisa teguran, bisa ujian. Tapi kategorinya kepada siapa saja. Azab kepada orang kafir, kemaksiatan, kezaliman yang sudah keterlaluan, azab Allah. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, kaum Nabi Nuh alaihissalam. Teguran kepada orang-orang yang soleh tapi maksiat. Dia sholat tapi maksiat, dia puasa, dia zikir tapi berbuat zalim. Teguran, ilaina turja'un, agar ia kembali kepada Allah, bertaubat, introspeksi diri, muhasabah diri. Yang ketiga, ujian kepada orang-orang yang beriman, kepada orang yang taat adalah ujian supaya naik kelas, tinggi derajatnya di hadapan Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-Mulk ayat 2. Allah uji siapa yang terbaik amalnya. Musibah yang di negeri ini bisa terjadi, bisa ajab, bisa teguran, bisa ujian, tergantung siapa yang menerima musibah tadi. Lalu penyebab yang ketujuh dalam Al-Quran musibah adalah agar kita menjadi hamba Allah yang sabar. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinatan wafi ilaihim. Surah Hud ayat 15 sampai 16. A'maluhum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sanau fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa orang yang menghendaki hanya kehidupan dunia dan perhiasannya, yang ia menyangka bahwa dunia ini hidup selama-lamanya, amalnya dia akan merugi. Mereka itulah yang di akhirat mendapatkan neraka dan sia-sialah apa yang mereka lakukan. Nauzubillahi min zalik. Karena itu musibah-musibah yang terjadi jadikan sebagai introspeksi diri, muhasabah diri, perhebat istighfar. Dalam ayat lain Allah menjelaskan bahwa musibah itu tidak akan terjadi selama penduduk, rakyat, masyarakat, umat ini selalu memasyarakatkan istighfar. Wahum yastaghfirun, mereka selalu istighfar, selalu minta ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa dan kesalahannya. Yang kedua, jadikan musibah sebagai bagian daripada ladang amal bagi kita. Ladang amal adalah memberikan yang kita mampu sesuai kemampuan kita. Kita mampu dengan harta, kita berikan dengan harta yang kita miliki. Kita mampu tidak mampu dengan harta, kita doakan. Karena doa itulah yang membuat saudara-saudara kita yang tertimpa musibah menjadi tidak sendirian dukanya. Karena dukanya juga kita alami. Mudah-mudahan musibah-musibah yang terjadi menjadikan pelajaran bagi kita dan kita kembali kepada Allah bahwa semua apapun yang terjadi adalah dalam orbit takdirnya Allah, dan kita selalu mendoakan semoga saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, yang wafat husnul khatimah, diterima iman Islamnya, diterima amal ibadahnya, dan keluarga yang ditinggalkannya diberikan kesabaran, ketabahan. Yang luka-luka semoga Allah cepat sembuhkan. Kemudian yang kehilangan harta, rumah dan sebagainya, Allah ganti dengan yang terbaik insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ta'irukum ma'akum ma'in zukirtum bal antum qaumun musrifun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatu innahu wasamil alim. Aquli qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.